Halo guys, ini kita dengan Spam DKW 9 bersama tim dan family Sobat Tombo Hati. Ini para YouTuber, kita diikuti dari belakang nih tim. Tadi kita setelah nyekar ini mampir silaturahmi ke tempatnya Bunda Saputri, rumahnya almarhum Pak Didi Kempot, sang maestro campur sari. Ini Mbak Dawia, wajib memakai masker. ini Pak Unang yang Pak Kuncir itu dari sahabat-sahabat YouTuber Ngawi. Kita mau masuk tempat rumahnya Bunda Saputri. Kita dari makam, kita juga silaturahmi ke sini. Nah, ini jumpa sama Ngawi. Iya Mbak, iya oke Mbak. Karena kita temenan juga tapi belum akrab baru. Udah ada. Deyaki yang pakai baju ada kok. Facebook iya. Saya ngeser Mas Bam itu saya pasti kayaknya di Horok sih. Iya. Nama siapa? Deyaki ada kok. Saya suka pakai baju Jawa itu loh. Temenan nama saya. Cantik. Hah? Temenan nama saya. Iya. Oh iya, ada di itu ya. Ada kok iya. Di tag aja ya, Pak. Pak Nom bis. Mas, berarti siapa? Oh, iya. Ini guys, ini Mas Bam DKW 9 yang sama itu kita di rumahnya sama Pak Kopi, manajer serta tim. Itu udah fotonya sang maestro Didi Kempot sama Bunda Saputri. Ini juga ada Sobat Ambyar, Sobat Tombo Hati. Rumahnya klasik Jawa ya guys. Banyak ukir-ukirannya. Namanya sang maestro Bunda Putri. Ini Mbak Rini, Istrinya. Maestro. dan Mas Isa, Mbak Abel, Mami, Pak Unang. Disambut dengan hangat, sehangat apa? Sehangat apa Mbak Rini? Sangat Bersut. Dengan luar biasa loh menika. tambah persoalan. Amin amin. Sampai kepanggih Dalam satu kali menika. Pas takziah menika. Injih ibu wonten ngandhap kula kalian Pak Hartono. Pak Hartono ke sepeda balap. Lajeng kalian Mbak Anjas kalian Pak sinten niku. Di grupnya Mas Didit, Mbak Pipi. Dalam wonten iki. sepeda balap. Sepeda balap Pak Hartono. Injih. Tapi ternyata lah kalau memang rasanya berduka Ibu. Dalam ibadah iya pokoknya dalam sampun nganu mengiringi kalau niku pas dari di sana iki menika sarang-sarang sih. Ajeng wonten inggih wonten ibu. Nek besok menika kepanggih kali. Biasa. Injih. Menawi kula namung ngiren asmanipun Mbak Putri walaupun berapa tahun yang lalu baru kali ini ketemu. Jadi karena saya juga orang Ngawi, orang Ngawi beneran. Jadi
ada temannya Mbak Putri waktu dulu di pabrik itu tetangga saya mengatakan begitu. Misalnya saya dulu. Wah, itu teringat masa lalu berarti. Anjir tuh. Masa lalu itu. Saya juga sama-sama kalau Mas Didi udah naik, saya masih tinggal di jalan gantian mengikuti gitu. Saya juga jadi sama teman-teman yang mengamen dari Ngawi Solo sampai akhirnya saya juga mengikuti. Berani pun berarti Mas. Beneran. Berani pun. Sekolah man. Man ya. Kita pun man. Saya tuh lulusan man. Oh. Dan itu kan kami izin kok. Oh, lari pun gede. Tiga rumah sakit umum. Oh, mereka. Wah, itu yang lo sinten nggih. Mereka sing sinten namanya. Nggih, kita dalan sak rumah sakit itu. Nggih, kita dalan. Tangga iki tangga Mas. Nggih, nambah itu. Mas Bambang Gintolet, selamat datang. Iya. Kopi ku nih. Dewe, Kalau tidak seperti ini kapan lagi nih Mas? Kalau tidak seperti ini kapan lagi? Amin, matur bangun. Loh, mau Kediri. Wis. Ternyata Asli orang Ngawi Mas, tapi Ya. tapi kan aku dulu ini, jadi kan saya itu gabung sama Aini. Jadi waktu dalam kur masuk penjara, Aini membawa salam, saya dinaikkan saat itu. Terus aku cemburu dalam kur saat itu pikir aku saya padahal enggak. Ternyata aku saudaranya, dia nggak tahu. Jadi bapaknya Aini beli pakai saya. Ketemu keluarga gitu. Tadi bareng sama Bu ya. Enggak, kita habis Jumat tok. Neng ngarep omah ngarep Enggak. Kita dulu. Berangkat dari Bela. Bilang karena bareng kali Bu ya. Saya beda. Saya beda. Saya udah sampai SG. Karena ternyata matur begini, dalam itu sudah lama kontak dengan Mbak Meni, Mbak Nikmah, Mbak Eni, Mbak Nikmah. Mbak Nikmah. Mbak Nikmah itu ponakan saya. Oh, iya, ponakan Ci. Almarhum kakak saya yang pertama. Anjir, laras. Kita satu grup dari tahun 2019. Ngantos sebenarnya kita tidak pernah ketemu, tapi di dalam dunia maya kita sering berkontak. Iya. Saya meninggal lengkap dan ke Jakarta. Anjir. Kalau bisa sih. Mas, kenapa Mas? tahun dur nek mau kira bature soalnya. Saya suka pisah. Aku tahu ya kok mau. Lah wingi jare mau saiki kok gelem. Dari Solo Udah sama apel. Asli Solo niku ndi Mas Bambang? Iya lali. Coba, kalau Mas Gangsar niki adike napa? Oh, beda. Wis anak. Gede. Semarang. Menetap di Semarang lama. Kenapa di Boyolali? Karena menikah dengan Dalem. Akhirnya meninggalkan Semarang, hijrah ke Boyolali. Di kantor amanah saking Mas Didi Kempot. Desember tanggal 22 Desember tahun 2019 dalam dirangkul Bunda. Dirangkul itu langsung ayo gondrong ke rambutmu. Itu yang bener cuma saya. Lah Pak Hartono ngendikan. Nah, di antara ribuan kiai itu Pak Hartono nunjuk dalam Bunda. Pak Hartono, Pak Hartono Mas Diklego ya. Belangkon. Acara Diklego itu Rambutnya klinis pakai belangkon. Didi Kempot, nah, saya disuruh maju di antara ribuan itu. Langsung pikantuk kesempatan satu panggung dengan Mas Didi Kempot, tetapi belum bisa nyanyi lagunya sama sekali, nggak bisa. Mulai dari saat itu sampai sekarang sampai viral dapat rezeki dari amanahnya Mas Didi Kempot. Amal saking Allah. Saya setuju. Dan yang pasti ini saya matur Bunda. Saya tetap Bunda Saputri loh. Maksudnya bolonnya Bunda Saputri. Semua saudara. Semua saudara. Apalagi ya tunggal saya kesini itu silaturahim Bunda. Karena dalam beberapa kesempatan saya juga
sowan ke sini Bunda Tinda dengan rombongan Pak Har juga Bunda Lati Tinda. Saya dadaan Bunda, tidak memberikan informasi buat matur nuwun, tapi langsung saya nekat ini saya harus ke sana sebelum mendaknya Mas Didi. Saya harus ke sana karena berkahnya delitir dari Mas Didi. Saya dalam nikah mboten menggantikan beliau. Setiap statement di dalam televisi, radio atau media saya mesti matur, saya hanya melestarikan dan menjalankan amanah beliau. Satu janji saya belum sowan ke Bunda Saputri. Saya setelah viral ini juga belum sowan ke sana. Jadi sowan itu sebelum viral. Setelah viral belum, padahal rezekinya dapat terus. Nah, sekalian dalam juga matur, Mbok pilih saya nanti selalu melestarikan karya-karya beliau. Saya secara lisan, saya mohon izin Bunda, bukan profit yang saya dapatkan, tetapi ini amanah saestu Bunda. Nah, saya kendalan kemauan ini, kerayaan saya kesini bukan karena saya takut, bukan, tapi ini salah satu penggemar fans Mas Didi Kempot yang militan, dalam arti fanatik. Beliau tidak ada, beliau ini semua juga mendukung saya, dalam arti bukan mengkultuskan saya, tetapi tansah derek melestarikan karya beliau. Nah, ini saya dalam arti kendelan di matur langsung apa ono nih bahasanya berpatan, pokoknya saya tidak peduli harus ketemu dengan Bunda untuk matur babagan menikah. Nah, ini saya matur pun sebelumnya Bunda. Karya-karya beliau tetap dilestarikan. Jeng. Mengulangi novelan ingkang pertama memang niatipun saking beliau bismillah menika nikah almarhum derek. Kalau ini sampun dipun telepon mau ziarah ke makam Mas Didi kapan, tanggal 9 Bapak. Oh iya, alhamdulillah, sampaikan salamnya Bapak ya ke keluarga almarhum Mas Didi yang di Ngawi. Injih Bapak singgo makin dalam aturaken datang Mbak Putri sekeluarga ngaten menika Bapak titip salam saben keluarga besaripun Mas Didi ingkang wonten mriki. Namung menika atur dalem mbok bilih sawanipun dalem ben rokok rombongan rencang-rencang wonten klentang-klentunipun wonten lepatipun saestu nyuwun pangapunten. Menika mboten kabar-kabar namung kula wau badhe bidal sempat japri kalian Mbak Hikmah, Mbak insyaallah rencana siang-siang mangke badhe sowan. Oh injih Mbak, injih Om Bam, tapi dalem niku nembe mboten wonten dalem. Oh injih Jogja. Kok yakin Jumat Kliwon Mbak Saputri tak yo. Kayak pun Bapak ini. Persaudaraan itu lebih erat karena hubungan hati dan batin. Tapi ini beliau kan, kalau saya bahas tentang almarhum, beliau itu nggak ada habis. Saya belum pernah menemui seorang seniman besar atau kecil sebaik beliau selama saya kerja di seniman dan selama saya itu memang saya patut apresiasi, bukan karena saya muridnya beliau, tapi memang itu yang kenyataan yang saya alami loh. Bener. Jadi makanya kalau kita bahas tentang beliau kayaknya nggak ada habisnya, dan bener ature Mas Bambang tadi, kita siapapun mungkin mau saya bukan kita nggak akan bisa menggantikan beliau. Kita hanya bisa meneruskan itu saya sadari kita kayaknya ya mungkin dibanding beliau mungkin hanya 10% nggak ada. Kita wajib Coba Mas Emma. Oh, penerangkan bersama. Mas Emma. memang pesannya beliau memang kita harus melestarikan. Oh, Mas Loving. Walaupun kita nggak mungkin bisa menggantikan. Oh, Mas Loving. Perjuangannya beliau luar biasa Mas. Bayangno ketika kita seniman Jawa zaman 90-an belum dapat tempat sama sekali di Belantika Musik Jakarta dan sebagainya. Beliau muncul jangankan cuma di Indonesia, bahkan seantero dunia, Suriname dan lainnya mengakui musik Jawa. Perjuangannya nggak bisa dianu. Dulu kan kalau kita lihat TVRI yang tampil paling musik-musik dangdut, musik-musik luar, bla bla bla, tapi dengan beliau akhirnya terus hampir kita nggak munafik Mas. Coba kita bayangkan
siapa seorang penyanyi atau musisi satu pun di Indonesia nggak pernah membawakan lagunya beliau di panggung. Mustahil. Pasti ada. Pasti. Walaupun itu musisi pop. Iya. Bener Mas. Jadi bapak pas ini. Jadi kayaknya kita harus Apresiasi apresiasi. yang setinggi-tingginya. Mengakui. Itu apalagi saya Mas, saya ini mungkin baru seumur jagung sih. Dari Desember tahun 2019 sampai sekarang saya itu tidak pernah melakukan apa-apa nih. Tetapi berkat beliau didukung dengan teman dekatnya beliau Mas Jatono Wesbeda Bala dalam ini kok dibentuk Bunda, dibentuk, disupport, padahal notabene dalam basicnya itu pop dan roncong. Dalam lagu masih support sama sekali nggak bisa, cuman saya rock karena eksplorasi balapan pun berkata-kata lah saat mereka ngantos saat ini rezeki pun saking asmane Mas Didi Kempot dari menyanyikan karyanya Mas Didi Kempot. Padahal saya dulu tahun 2000 dionek Mas Didi Kempot marah karena gondrong. Saya cita-cita jadi dosennya lawyer, karena saya kuliah di Fakultas Hukum. Lo kok jadi Didi Kempot? Aku ora tak balang kursi. Sekarang teman saya tahun 2000 itu bener omongan tuh, saya sampai nyembah bener. Berarti saya itu ojo ngenyek, ternyata ngenyek itu mau balik. Karena apa? Iya, saya karena apa saat itu Mas Didi Kempot saya mungkin kan lagunya Stasiun Balapan yang lagi booming ya Bunda, lagi booming sama apa namanya Layang Kangen sama lagu itu Sewu Kutro. Itu kan cuma lagu Jawa yang orang dianggap remeh Bunda. Saat itu begitu saya itu dirangkul 20 tahun kemudian gitu, tahun 2019 saya dirangkul Mak Nyes gondrong ke rambutmu. Saya sampai sekarang ini kayak diwalik 180 derajat. Sampai saya masuk ke TV saya tidak melakukan apa-apa loh Bunda. Saya tidak berjuang penuh. Saya hanya ngapal ke lagu, saya nyanyi, ngapal ke lagu, dihubungi stasiun TV menghubungi saya loh. Aku bosan nyanyi. Begitu di sana tidak apa lirik Bunda, tapi nyanyi bisa. Saya itu. Saya sampai di Adiwangsa dengan beberapa Mas di Kanada itu gitu, Mas Ginanjar. Saya tidak bisa Bunda. Begitu di panggung, saya langsung nyanyi suara itu apal sendiri. Oh berarti sudah tidak nanggung-nanggung, harus all. Saya belum soal ke sini lah, ini janji saya, ujar saya. Saat ini kesempatan yang paling luar biasa nih. Dilelah harinya juga hari baik ya Bunda Ji. Jumat Kliwon Ji. Padahal saya tidak rencana itu sebenarnya kemarin tanggal 8. Adin Sobat Amjar Ngawi Majasem ya. Kebetulan Mas tadi mulai pondasi itu sih sama dimulai Bang. itu kan sempat nekar ke sini. Ini ceritanya jeru iki. Ceritanya berikut Mas Nogling. Silakan itu memang Wah, tak bos itu kan kayaknya mau Kisah nyata. Oh, kisah nyatanya. Kisah nyatanya Mak Nogling. Oh. Enggak. Oh, foto ya sebentar. Saya terjatuh. Iya. Saya video. Tidak bisa apa-apa. Saya tuh digendong sama Mas Didi. Dalam kaitannya digendong tuh, saya tuh nggak mampu kerja. Sini fotonya sini gitu. Bener. Saya datang ke sini tuh saya udah nggak mampu kerja. Terus saya malu aku. Saya nggak kuat panggung dan terus gak sama manggung kan untuk naik tok. Terus lagi Mas. Di situ nanti ternyata kebaikan Mas Didi itu kelihatan di situ. Kamu harus istilahnya kamu harus balut luka itu dengan sebuah karya. Kamu suka tambah biasanya di situ baju ya. Jadi kayaknya yang mungkin yang dialami Mas Didi kayak gitu. Jadi kalau teman-teman yang lain kita yang lagi kena ini ibu saya kita harus jawab sebuah karya. Ya akhirnya ya. Mas Dibantu juga sama Mas Didi. Mungkin nanti kamu bawakan. Nanti setelah itu 1 tahun saya bawakan. Nanti saya bantu lah. Itu bukan Mas Didi yang butuh, tapi saya yang butuh. Bener. Termasuk lagu kangen hati itu banyak. Bukan kangen. Amin. Itu pernah berpesan, Bling, kita seniman itu tugas kita hanya berkarya dan berkreasi di panggung. Kita tuh kemampuan kita hanya 30%.
walaupun kamu buat karya seluas biasa kayak apa dan sebagainya, yang 70% tuh dari Tuhan dan nasib. Jadi makanya termasuk panjenengan itu bener. Jadi bener yang dikatakan beliau. Jadi kita nggak tahu orang mana yang mau naik, lagu mana yang mau naik kita nggak tahu. Tapi sudah secara kodrat alam pasti berputar. Beliau sudah juga pesan, pasti itu aku berputar. Itu juga nggak nyangka kok Mas. Awalnya tuh itu saya tuh pengen banget dengerin apa lagu Sewu Kutho. Gara-garanya itu saya minta tolong Mas Titret tuh nggak ganti duit. Saya tak bayarannya, akhirnya musiknya nggak bener. Kalau tugasmu gak notasi berarti rek, itu masalahnya tak bayar. Itu tuh nyata. Mas Matoso, ini adik saya baru ke belakang saya Mas. Monggo. Foto Ndane bersama Bunda Putri di rumah Bunda Putri.